Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin sekalian, ada sebuah peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah Islam, yaitunya Perang Badar Kubra. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau 634 Masehi. Perang ini merupakan perang pertama dalam Islam yang dilakukan oleh umat Islam dan Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah. Dan perang ini merupakan penentu kelanjutan dakwah Nabi Muhammad SAW apakah berlanjut atau tidak. Dalam buku ringkasan Tafsir Ibnu Katsir karya Muhammad Nasib Ar-Rifa dikatakan bahwasanya Badar merupakan tempat yang mana di sana ada sebuah mata air yang biasa digunakan oleh kafilah dagang untuk beristirahat di tengah perjalanan. Kemudian singkat cerita, dalam perang ini diikuti oleh pasukan kaum muslimin itu berjumlah 313 orang, sementara di pihak kaum kafir Quraisy lebih dari 1000 orang. Ketika periode Madinah, umat Islam belum dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang karena jumlah mereka masih sangat sedikit dan belum mampu untuk melawan penindasan kaum kafir Quraisy. Barulah ketika banyak penduduk Madinah yang masuk Islam dan hijrahnya penduduk Mekah ke Madinah, barulah Allah izinkan mereka untuk berperang. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wallahu ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan bagi orang yang diperangi untuk berperang karena mereka dizalimi, dan Allah terhadap mereka, dan Allah menolong terhadap mereka. Dan setelah turunnya wahyu ini barulah mereka diperbolehkan berperang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita, awal dari perang ini ialah tersiarnya kabar ke penduduk Madinah bahwa akan datangnya sekelompok kafilah dagang kaum kafir Quraisy yang pergi meninggalkan Syam untuk pulang ke Mekah. Dan ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW, beliau pun berinisiatif mengajak kaum muslimin untuk menghadang pasukan ini, kafilah dagang ini. Sebagian besar dari kaum muslimin memenuhi ajakan Rasulullah SAW, walaupun ada sebagian lagi yang keberatan. Namun Rasulullah SAW tetap bertekad untuk menghadang kafilah dagang tersebut di lembah Badar. Kemudian kabar tentang akan datangnya pasukan kaum muslimin sampai ke kafilah dagang tersebut, yang mana kala itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Lalu mereka pun mengirim utusan ke Mekah untuk meminta pasukan bantuan untuk melindungi mereka dari serangan kaum muslimin. Dan kemudian dikirimlah pasukan yang sangat besar yang kala itu dipimpin oleh Abu Jahal untuk melindungi kafilah dagang tersebut. Sementara kafilah dagang tersebut mengambil jalur lain agar tidak bertemu dengan pasukan kaum muslimin. Singkat cerita, setelah semua persiapan siap, berangkatlah pasukan kaum muslimin ke medan laga. Di sana mereka sampai duluan dan mereka mengambil posisi strategis untuk mendirikan kemah, yaitu dekat dari mata air, agar mudah untuk memenuhi logistik minum bagi para pasukan umat Islam. Lalu singkat cerita, terjadilah perang antara kedua kelompok ini. Disinilah hal menarik yang terjadi, yaitunya ikut sertanya ribuan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu pasukan kaum muslimin. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 123 sampai 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Itaqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzilin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin.
Dalam ayat ini diceritakan bahwasanya Allah mengutus lebih kurang 3.000 sampai 5.000 malaikat untuk membantu pasukan Islam. Dan setelah itu diceritakan dalam sebuah kitab bahwasanya ada seorang dari Bani Ghifar melihat pertempuran ini di atas bukit di sekitar Badar. Lalu tiba-tiba saja ada seperti awan datang mendekat, dan dari awan tersebut terdengar suara rikikan kuda dan suara seruan untuk menyerang. Dan ada seorang sahabat bercerita bahwasanya ketika ia hendak membuntuti salah seorang pasukan kafir Quraisy, ingin memenggal kepalanya, tiba-tiba saja kepalanya terpenggal sebelum pedangnya sempat mengenai lehernya. Lalu ia pun sadar bahwasanya ada pihak lain yang melakukan hal itu, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, akhirnya perang ini dimenangkan oleh umat Islam dengan bantuan Allah melalui para malaikatnya. Dan akhirnya dari pihak kafir Quraisy 70 orang terbunuh dalam peristiwa ini, sementara 70 orang lainnya tertawan, dan sementara sisanya kabur tak tahu kemana. Sementara dari pihak kaum muslimin hanya 14 orang saja yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibrah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini ialah, pertama, Allah pasti akan menolong setiap hambanya yang mengalami kesulitan. Terbukti dalam perang Badar ini Allah menurunkan bantuannya kepada umat Islam, kepada pasukan umat Islam, yaitu dengan menurunkan para malaikatnya. Kemudian yang kedua, hendaknya kita melakukan amalan itu karena perintah Allah, bukan hanya modal semangat saja. Terbukti pada umat Islam ketika penduduk Mekah, mereka tidak berperang sebelum Allah izinkan mereka. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesulitan yang kita alami. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah di balik semua perjalanan Rasulullah SAW untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.